Insiden pasca Gola masih menjadi salah satu kasus yang paling membingungkan dan kontroversial dalam sejarah UFO. Pada malam tanggal 11 Oktober 1973, Charles Hickson dan Calvin Parker mengklaim bahwa mereka diculik oleh makhluk asing saat memancing di sungai pasca Gola di Mississippi. Kisah mereka yang didukung oleh tes poligraf dan liputan media yang luas telah menarik minat orang-orang yang percaya maupun skeptis selama beberapa dekade. Meskipun ada perdebatan dan evaluasi ulang yang terus berlanjut, insiden pasca Gola terus menantang pemahaman kita tentang pertemuan dengan makhluk luar angkasa dan jiwa manusia. Pada malam 11 Oktober 1973, Charles Hickson dan Calvin Parker memutuskan untuk pergi memancing di sungai pasca Gola di Mississippi. Malam itu adalah malam yang biasa dengan kedua pria itu ingin melepas lelah setelah seharian bekerja keras. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, mereka duduk di dermaga tua, melemparkan tali pancing mereka ke air. Malam itu tenang, tetapi perjalanan damai mereka segera berubah menjadi aneh. Saat mereka sedang memancing, Hickson dan Parker tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari belakang mereka. Saat mereka berbalik, mereka melihat dua lampu biru menyala dan sebuah pesawat berbentuk oval melayang di atas tanah. Lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki dan tingginya 8 hingga 10 kaki. Pesawat itu tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiga makhluk aneh muncul dari pesawat itu. Makhluk-makhluk itu tingginya sekitar 5 kaki, tidak punya leher dan kulit mereka digambarkan kasar dan keabu-abuan. Lengan mereka panjang, berujung seperti tangan seperti cakar, dan mereka punya lubang kecil seperti celah di tempat seharusnya mulut berada. Makhluk-makhluk itu tampak meluncur di atas tanah saat mereka sedang mendekati orang itu. Baik Hickson maupun Parker mengaku lumpuh, tidak dapat bergerak saat makhluk-makhluk itu membawa mereka ke dalam pesawat. Di dalam, kedua pria itu menggambarkan sebuah ruangan terang dan tanpa ciri. Mereka melaporkan sedang diperiksa oleh mata mekanis besar yang memindai tubuh mereka. Makhluk-makhluk itu berkomunikasi lewat telepati, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan disakiti. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Hickson dan Parker dibawa kembali ke tepi sungai di mana mereka mendapati diri mereka dalam keadaan syok. Setelah kejadian itu, kedua pria itu pergi ke kantor Sheriff Jackson County untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Awalnya mereka ragu-ragu, mereka takut diejek dan tidak dipercaya. Tetapi merasa tidak punya pilihan selain menceritakan kisah mereka. Sheriff mendengarkan dengan seksama dan karena meragukan cerita mereka, Sheriff meninggalkan mereka sendirian di sebuah ruangan yang diam-diam telah dipasangi kabel untuk suara, berharap dapat menangkap basah mereka berbohong. Namun percakapan antara Hickson dan Parker justru memperkuat klaim mereka berdua. Kedua pria itu setuju untuk mengikuti tes poligraf yang mereka lalui, sehingga semakin menambah kredibilitas cerita mereka. Keesokan harinya, berita tentang insiden pasca Gola menyebar dengan cepat. Koran dan stasiun televisi di seluruh negeri memberitakan cerita itu, dan kedua pria itu dengan cepat menjadi pusat perhatian media. Sementara Hickson menerima perhatian itu secara terbuka, membahas pengalaman itu dengan siapapun yang mau mendengarkan. Parker berjuang menghadapi ketenaran yang tidak diinginkan itu. Ia menghindari wawancara dan berusaha menjauhkan diri dari insiden tersebut dan lebih memilih untuk kembali ke kehidupan normal. Meskipun reaksi mereka berbeda, kedua pria itu selalu terkenang oleh pertemuan tersebut yang tetap menjadi salah satu kasus paling menarik dalam sejarah UFO. Insiden pasca Gola telah menuai banyak skeptisisme selama bertahun-tahun. Para kritikus telah menunjukkan beberapa ketidakkonsistenan dalam laporan yang diberikan oleh Charles Hickson dan Calvin Parker. Seorang skeptis terkemuka, Philip Klass, dengan cepat menyoroti perbedaan dalam deskripsi para pria tentang makhluk-makhluk itu. Misalnya, Hickson awalnya menggambarkan mulut makhluk-makhluk itu sebagai celah kecil, tetapi kemudian menyebutnya sebagai lubang belaka. Selain itu, deskripsi para pria tentang pengalaman mereka berubah sedikit seiring waktu, sehingga menimbulkan keraguan tentang keaslian cerita mereka. Joe Nickell, seorang skeptis terkenal lainnya, menyatakan bahwa seluruh kejadian itu bisa saja jadi hanya tipuan yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan finansial.
Salah satu pokok bahasan utama dalam perdebatan mengenai insiden pascagola adalah tes poligraf yang dijalani Hickson dan Parker. Tes poligraf yang sering disebut sebagai tes detektor kebohongan dirancang untuk mengukur respon fisiologis seperti detak jantung dan keringat untuk menentukan apakah seseorang berkata jujur. Meskipun kedua pria itu lulus uji poligraf, beberapa orang skeptis berpendapat bahwa lulus uji poligraf tidak serta-merta membuktikan bahwa cerita mereka benar. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka percaya dengan apa yang mereka katakan. Perbedaan ini penting karena hal itu membuka kemungkinan bahwa Hickson dan Parker bisa saja yakin dengan cerita mereka sendiri, meskipun itu tidak nyata. Selain kemungkinan tipuan, beberapa ahli telah mengajukan penjelasan psikologis untuk insiden tersebut. Salah satu teori adalah bahwa Hickson dan Parker mungkin telah mengalami kondisi hipnagonik, yaitu yang terjadi pada transisi antara terjaga dan tertidur. Selama kondisi ini, halusinasi yang jelas dapat terjadi membuat mimpi tampak seperti kenyataan. Penjelasan terkait lainnya adalah kelumpuhan tidur, suatu kondisi di mana seseorang untuk sementara tidak dapat bergerak atau berbicara saat tertidur atau bangun, yang seringkali disertai dengan halusinasi. Kedua fenomena psikologis ini dapat menjelaskan kelumpuhan dan sifat nyata seperti mimpi dari kejadian yang dijelaskan oleh Hickson dan Parker. Ada pula spekulasi bahwa Hickson dan Parker mungkin memiliki motivasi pribadi untuk mengarang atau membesar-besarkan cerita mereka. Keuntungan finansial adalah salah satu kemungkinan karena cerita sensasional seringkali menarik perhatian media dan kesepakatan buku. Motivasi potensial lainnya bisa jadi adalah keinginan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, khususnya di kota kecil di mana kisah seperti itu dapat dengan cepat mengangkat seseorang ke status selebritas lokal. Tekanan sosial dan kegembiraan karena terlihat dalam acara penting juga dapat berperan dalam membentuk narasi mereka baik secara sadar maupun tidak sadar. Insiden pascagola tetap menjadi kasus penting dalam sejarah UFO karena bukti pendukung dan kesaksian tambahan yang muncul selama bertahun-tahun. Tidak lama setelah pertemuan Charles Hickson dan Calvin Parker, saksi lain muncul dan mengaku telah melihat cahaya aneh di langit pada malam yang sama. Misalnya, pensiunan perwira Angkatan Laut Mike Cataldo melaporkan melihat benda aneh yang bersinar di area tersebut beberapa jam sebelum dugaan penculikan. Catatan yang saling menguatkan ini memberikan kredibilitas pada cerita Hickson dan Parker yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak biasa memang terjadi pada malam itu. Peristiwa itu juga pada saat penampakan UFO sedang meningkat di seluruh Amerika Serikat. Tahun 1970-an ditandai oleh gelombang laporan pertemuan yang berkontribusi pada ketertarikan budaya yang lebih luas terhadap kehidupan luar angkasa. Periode ini menyaksikan peningkatan minat publik terhadap UFO yang dipicu oleh liputan media dan film-film populer seperti Close Encounters of the Third Kind. Insiden pascagola sangat cocok dengan konteks ini karena terjadi selama satu dekade ketika kepercayaan akan pertemuan dengan alien mulai berkembang. Iklim budaya tahun 1970-an dengan meningkatnya minat terhadap hal yang tidak diketahui mungkin telah membantu kisah pascagola lebih diterima masyarakat. Warisan insiden pascagola masih ada, sebagian besar karena dampaknya terhadap budaya populer dan relevansinya yang berkelanjutan dalam pengetahuan tentang UFO. Kisah ini telah ditampilkan dalam banyak buku, dokumenter, dan program televisi selama bertahun-tahun, membuatnya tetap hidup dalam kesadaran publik. Peristiwa ini telah menjadi pokok bahasan dalam diskusi tentang pertemuan dengan UFO, yang sering disebut sebagai salah satu kasus penculikan alien yang paling kredibel dan menarik. Insiden ini juga mempengaruhi laporan penculikan lainnya, membentuk struktur naratif tentang bagaimana kisah-kisah ini diceritakan. Selain itu, insiden pascagola terus menarik perhatian para ahli ufologi dan akademisi. Para peneliti telah meninjau kembali kasus tersebut beberapa kali, menganalisis bukti yang tersedia, dan mengeksplorasi petunjuk baru. Peristiwa ini tetap menjadi titik fokus dalam studi penculikan alien karena unsur-unsur kasusnya unik, termasuk deskripsi terperinci yang diberikan oleh para saksi dan tes poligraf yang mereka lewati. Kombinasi kesaksian saksi mata, konteks sejarah, dan minat publik yang abadi telah memastikan bahwa insiden pascagola tetap menjadi topik diskusi yang penting di bidang penelitian UFO.
Insiden Pascagoula tetap menjadi salah satu kasus UFO yang paling menarik dan kontroversial dalam sejarah. Meskipun masih ada skeptisisme dan penjelasan alternatif, konsistensi cerita Hickson dan Parker, kesaksian saksi yang menguatkan, dan konteks budaya tahun 1970-an telah membuat cerita ini tetap hidup selama beberapa dekade. Sebagai salah satu kasus penculikan alien yang paling terdokumentasikan, kasus ini terus menarik perhatian baik mereka yang percaya maupun yang skeptis, mengingatkan kita akan kompleksitas pengalaman manusia dan misteri hal yang tidak diketahui. Terlepas dari fakta atau fiksi, insiden Pascagoula telah mengukuhkan tempatnya dalam catatan sejarah UFO.